Shalom. Ya, tentunya kabar kita baik-baik saja. Baiklah Bapak Ibu yang kekasih, saya mengangkat tema pentingnya bersyukur. Kenapa bersyukur itu penting sekali? Untuk itu mari kita buka di dalam 1 Tawari pasal 16 ayat 34. Kembali untuk menghormati firman Allah, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membacanya dengan keras. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Terima kasih untuk kesediaan Bapak bangkit berdiri. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, bersyukur dalam bahasa Yunani adalah yada, artinya memuji atau kita berterima kasih. Jadi kalau kita bersyukur itu berterima kasih kepada Tuhan tentunya, yang boleh campur tangan dalam kehidupan kita. Dan bersyukur ini harus menjadi gaya hidup orang Kristen. Orang Kristen perlu bersyukur senantiasa dalam keadaan apapun juga. Dalam keadaan apapun juga kita perlu bersyukur. Sebab dengan bersyukur kita melatih dan mengasah sehingga menjadi kebiasaan baik kita lakukan dalam keadaan apapun juga. Orang bisa bersyukur kalau dia punya mobil baru. Orang bersyukur kalau dia punya rumah baru. Orang bisa bersyukur kalau dia mendapat berkat yang besar, kangtau yang besar. Tetapi orang tidak bisa bersyukur tatkala musibah terjadi dalam hidup kita. Bahkan kita bersyukur dalam keadaan apapun juga, karena firman Tuhan tadi berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan punya rencana. Kenapa kita harus sakit? Sebab kalau kita tidak sakit, Alkitab yang bersabda oleh bilurnya kita disembuhkan, tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus menghadapi pencobaan masalah? Sebab kalau kita tidak menghadapi pencobaan dan masalah, mukjizat tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa rumah tangga kita harus berantakan? Sebab kalau nggak berantakan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Jadi dengan bersyukur kita melatih diri kita untuk tetap berterima kasih apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, mengapa begitu pentingnya kita bersyukur? Pentingnya bersyukur untuk apa, Bapak Ibu? Ada 3 hal yang ingin saya ungkap. Pentingnya kita bersyukur. Yang pertama, dengan bersyukur kita mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Dengan bersyukur kita mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Saya referensikan dalam 1 Tawari pasal 16:34 tadi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tolong dipencet lagi gambarnya. Bapak Ibu yang kekasih, sebenarnya dengan bersyukur kita mendeklarasikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ada seorang ibu, rumahnya terbakar habis
Bahkan suami dan satu anaknya meninggal terbakar rumahnya. Memang dia sedih. Dia menampakkan wajah yang sangat-sangat berduka. Karena dia tidak mempunyai kekayaan lagi selain tanah bekas rumah yang terbakar tersebut. Namun dalam kesaksiannya, sekalipun rumah saya terbakar, suami saya mati, anak saya mati terbakar, saya masih bersyukur kepada Tuhan karena saya diberikan kesempatan hidup. Memang mungkin kesaksian ini berkata ibu egois, selamat dewek. Tidak, karena dia tahu dengan berterima kasih dia mendeklarasikan kasih setia Tuhan yang ajaib. Kata deklarasi artinya pernyataan yang ringkas mengenai sesuatu pendirian. Misalnya kita membuka gereja Betel Indonesia di Arjoinangun, kita deklarasikan sejak hari ini ibadah kita mulai. Saya lupa kaum pria di Arjoin itu didirikan tahun berapa Pak Sukanta? 2005. Waktu itu kita deklarasikan bersama-sama. Mulai hari Kamis hari ini kita deklarasikan kaum pria mulai diadakan ibadah tiap-tiap hari Kamis. Itu arti deklarasi. Jadi dengan berdeklarasi adalah pernyataan yang singkat mengenai satu pendirian. Apa yang dimaksud dengan pendirian? Kita mendeklarasikan kasih setia Tuhan yang baik. Dia katakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu sebuah deklarasi yang disampaikan oleh Raja. Bahkan Daud sendiri pernah mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau baik. Daud mendeklarasikan kasih setia Tuhan bukan sedang duduk di tahta singgasana, bukan. Waktu itu Daud dikejar-kejar Saul. Dan dia pas ada di kerajaan yang rajanya bersekutu dengan Raja Saul. Dia pura-pura menjadi orang gila, Bapak Ibu. Bayangin. Menjadi orang gila, ngomong dewek, ketawa dewek, nangis dewek. Bahkan dia mendeklarasikan bahwa kasih setia Tuhan baik untuk selama-lamanya. Tatkala dia ada di Gua En-Gedi, dia sembunyi bersama dengan Yoab, Kaleb dan beberapa tentara yang mengikuti dia. Sedang di depannya itu Saul juga berkemah di tempat itu. Daud bisa bersyukur karena dia bisa keluar tatkala Saul tertidur, tentaranya tertidur karena capek mengejar dia. Bahkan dia sempat mengerat jubahnya dan membawa cangkir buat minumnya. Daud mendeklarasikan ucapan syukur bukan saja waktu tidur di tahta singgasana, tapi dalam pelarian dikejar-kejar Absalom anaknya pun mau dibunuh, sudah tatanya direbut, dia mau dibunuh. Daud bisa bersyukur sebab kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Waktu bersyukur kita mendeklarasikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dalam nyanyian Bani Asaf ada sebuah deklarasi bahwa kasih setia Tuhan adalah suatu yang berlangsung selama-lamanya. Tuhan sendiri mendeklarasikan bahwa kasih setiaku untuk selama-lamanya. Tidak terbatas keadaan, tidak terbatas waktu, tidak terbatas kondisi apapun. Kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Bahkan ketika kita hidup tidak setia, karena manusia seringkali penuh dengan kelemahan. Yang tadinya kita punya kehidupan doa,
Tapi karena doa kita belum dijawab, kita berhenti berdoa. Yang tadinya kita suka membaca firman Tuhan, tapi karena mentok firman Tuhan kita nggak ngerti, stop, kita tidak membaca firman. Yang tadinya kita setia beribadah, tapi karena pergumulan masalah kita stop, tidak beribadah. Yang tadinya kita setia melayani, tetapi karena situasi dan kondisi kita tidak melayani. Tapi kasih setia Tuhan tak pernah berubah dalam kehidupan kita sekali. Jadi yang pertama, bersyukur kita mendeklarasikan kasih setia Tuhan yang untuk selama-lamanya. Dalam keadaan kondisi apapun, kasih setia Tuhan menaungi hidup kita. Bahkan kalau kita boleh di gereja hari ini, semua karena kasih setia Tuhan. Berikan aplaus, tepuk tangan yang paling meriah. Yang kedua, dengan bersyukur membuat kita percaya rancangan Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Lalu saya referensikan Roma 8 ayat 28. Yuk kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dengan bersyukur membuat kita percaya rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kenapa saya berani berkata dengan bersyukur rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita? Teringat bulan Januari tahun 68. Waktu itu saya sedang bergumul antara kembali ke kampung halaman menjadi pegawai negeri, menjadi mantri pengairan, atau saya sekolah pendeta. Hari Sabtu saya diwisuda karena saya lulus STM PU Pengairan di Jalan Rio Bandung, sekarang Atpu. Hari Minggu saya beribadah pagi, karena jam 2 nanti saya dengan bus Samijaya kembali ke Solo, dan kemudian saya transit menuju kota kampung halaman saya, Sragen. Waktu Minggu saya beribadah, saya merasa diberkati firman Tuhan. Dan kemudian akhir dari khotbah tersebut, Pak Pendeta Tan Teo Chun atau Bapak Timotius Yonatan yang menjadi pembina saya pada waktu itu menantang siapa pemuda yang pengen sekolah Alkitab. Kami akan sekolahkan, katanya. Nggak ada yang angkat tangan. Tetapi Tuhan menggetarkan saya angkat tangan. Kemudian ada 5 pemuda berlomba-lomba angkat tangan. Jadi 6 orang kami disekolahkan di Seminari Betel, Jakarta. Memang perlu pergumulan. Hari Minggu itu 1:30, jam 2 saya harus ada di kebun kelapa untuk naik bus Samijaya. Saya bergumul, pilih jadi pegawai negeri atau pilih sekolah pendeta. Waktu saya berdoa, Roh Kudus bekerja. Rencanaku untuk kamu, Steve, menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi pegawai negeri. Akhirnya saya putuskan, tiket bus Samijaya saya sobek-sobek, dan saya menunggu sampai hari Senin saya disekolahkan pendeta di Seminari Betel, Jakarta. 4 tahun saya kuliah. Setelah lulus saya tugas ke Ambarawa. Karena 1 tahun saya ikatan dinas, harus bekerja di GBI. Waktu itu sekolah menempatkan saya di Ambarawa. Baru 7 bulan tiba-tiba pengurus gereja Buk Suling, GBI Buk Suling Salatiga, meminta saya jadi gembala. Akhirnya pendeta pembina saya, Bapak Pendeta David Sumendap, yang pernah berkhotbah juga di tempat ini, dia mengikhlaskan saya. 2 bulan saya di Salatiga, memang perkembangannya cukup signifikan, Bapak Ibu.
Kami buka cabang di Gendongan, di Bancaan, bahkan jalan ke Kopeng. Tapi setelah 2 bulan, yang meminta saya jadi gembala tersebut, dia yang punya rumah untuk dijadikan gereja. Dia berkata, Brother Steve, ini rumah saya, gereja saya. Jadi sekarang lebih baik saya yang jadi gembala, Anda yang jadi pengerja. Saya bertanya, waktu Om minta sama Bapak Pendeta David jadi pengerja atau jadi gembala? Iya, waktu itu jadi gembala. Nah sekarang kok saya jadi pengerja? Ya kalau mau, kalau nggak mau silahkan. Akhirnya malam itu juga ada jemaat GPI Jalan Raden Saleh, di mana orang tua angkat saya mampir ke kos saya. Saya langsung pulang. Saya pamitan kepada lebih baik saya kembali ke Jakarta. Bapak Ibu yang kekasih, setelah itu seminggu kemudian saya dipanggil Pendeta Timotius Yonatan atau Om Tan Teojun. Ayo, setelah saya makan dibawa pergi ke Cicadas, naik super band. Mau dibawa kemana itu Om? Udah cicing baik katanya, diam aja. Ternyata saya dibawa ke Arjawinangun. Tidak pernah ada rencana saya untuk ke Arjawinangun. Arjawinangun bukan menjadi impian saya. Impian saya kembali ke Jakarta, saya bisa studi lanjutan. Karena saya merindukan jadi dosen. Karena rencana Tuhan, 50 tahun hampir kami jalani di tempat ini. Kalau bukan rencana Tuhan gak mungkin. 50 tahun bukan masa yang singkat Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu mendengar saya mempergunakan uang kas? Pernahkah Bapak Ibu mendengar saya melakukan asusila? Tadi pagi saya katakan, anak STT Karisma itu sudah lama. Tiap 3 bulan ganti, kalau enggak 2 atau 3. Tentunya Bapak Ibu melihat cantik-cantik mereka. Tapi apakah saya pernah melakukan duel pantatnya? Enggak pernah. Bahkan sampai hari ini, Halte sama Steve cukup cantik. Waktu interview sama saya katakan, kalau kita berdua di kantor, kamu boleh keluar. Kalau enggak, saya yang keluar. Jangan kamu tersinggung, dan kalau kamu keluar, saya tidak akan pernah tersinggung. Kalau gereja kita boleh ada seperti sekarang ada, karena saya menggenapi rencana Tuhan. Bukan karena saya gelar saya S2, bukan. Itu mah gak ada apa-apanya. Karena rencana Tuhan. Saya bersyukur sebab rencana Tuhan baik. Rencana Tuhan baik. Bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dulu jemaat paling banyak 24 orang. Tapi karena rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, kini statistik hampir 320 lebih. Belum anak sekolah minggu yang jumlahnya hampir 100. Berapa kali lipat Bapak? Itu bukan karena kami, bukan karena David, bukan karena pengurus, bukan karena siapapun juga. Karena rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita juga bersyukur karena rancangan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kita. Rancangan Tuhan gak pernah gagal. Bahkan Yeremia 29 ayat 11 kalau tidak salah, aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ini yang menjadi moto hidup saya. Saya nggak rugi tinggalkan pegawai negeri. Pegawai negeri itu ada gajinya, ada jaminan sosialnya, ada jaminan kesehatan, jaminan pensiun. Sedangkan saya sekolah pendeta, belum tentu. Tapi karena saya menurut rancangan Tuhan, rancangan Tuhan itu sempurna. Bahkan saya melebihi dari pegawai negeri. Bahkan tahun 89 saya pernah ditawari Pak Suradi untuk jadi pegawai negeri mengajar di SMP. Saya tolak.
saya berikan kepada Andreas Tunggono yang sekarang mengajar di SD, tapi karena tugasnya di Jungjang, sedangkan anak-anak SD itu Arjawinangun, dia nggak mau ngajar. Tertimpalah kami yang mengajar sekian tahun, Nadia, David, dan mungkin anak-anak SDT Karisma yang membantu mengajar. Sedangkan dia tetap memakan, ya dapat gaji Bapak Ibu. Tapi nggak masalah, karena saya tahu rancangan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Berikan aplaus, tepuk tangan yang paling. Bahkan dia mengerjakan rancangan sempurna di dalam segala ketidaksempurnaan yang kita miliki. Siapa yang sempurna? Kita bukan manusia yang sempurna, penuh kelemahan, penuh kekurangan. Tapi dengan bersyukur, Allah mengerjakan rancangan yang sempurna dalam hidup kita. Bahkan kalau Anda boleh mempunyai keluarga sampai hari ini, Anda boleh mempunyai toko, mempunyai pekerjaan yang tetap. Bahkan mungkin sebelumnya Anda mungkin tidak pernah mengalami berkat yang seperti sekarang ini. Ini karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi bukan karena kita pintar dagang, bukan karena kita pintar mengelola keuangan, bukan karena kita jago dalam melayani pelanggan, tapi semua karena Allah turut bekerja. Di dalam segala sesuatu, Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa yang mengasihi Dia. Betapa pentingnya kita mengasihi Dia. Dengan bersyukur kita berterima kasih, kita mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita tetap bersyukur dalam keadaan apapun juga. COVID segera berlalu. Mungkin kita mempunyai harapan yang baru. Mari serahkanlah hidupmu kepada Dia. Kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Mengasihi Tuhan dengan setia beribadah. Mengasihi Tuhan setia melayani. Mengasihi Tuhan berarti kita turut campur tangan dalam pembiayaan gereja di tempat ini. Ini juga menjadi alasan kenapa kita bersyukur dalam segala keadaan. Mari tolong tayangkan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk kita baca bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Bisa? Ya, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita punya keinginan doa kita didengar Tuhan, kita mengalami mujizat. Tetapi Tuhan juga mempunyai keinginan agar setiap orang yang percaya kepadanya senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena pada akhirnya kebaikanlah yang kita dapatkan. Dengan mengucap syukur kita akan mendapat kebaikan Tuhan. Mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, Allah membuka jalan. Bahkan kalau kita boleh ada seperti sekarang kita ada, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Tak henti-hentinya kemanapun saya dipanggil berkhotbah, saya selalu katakan semua karena kebaikan Tuhan. Siapa saya? Orang tua saya bukan orang tua yang kaya, sederhana. Pak Sukanta pernah ke rumah saya tatkala ayah saya meninggal dunia. Kami dalam keadaan sederhana.
tetapi anugerah Tuhan yang besar yang menjadikan kami sempurna seperti sekarang kita ada. Saya bersyukur ada seorang gadis yang mau dengan saya. Pada waktu itu nama pendeta tahun 70-an, 72 itu enggak baik. Bahkan ada seorang jemaat bukan memanggil Om Steve misalnya, tapi manggilnya Om Botak karena pendetanya botak. Waduh, kamu nggak boleh, saya katakan. Habis omnya ganjen sih. Waduh, nggak ada yang mau dengan pendeta. Tetapi saya bersyukur ada seorang gadis yang bersedia menjadi istri saya. Namanya Lau Swinyo. Berikan aplaus tepuk tangan yang luar. Setelah kami menikah, ada dua hal yang membuat semangat spirit saya. Karena engkaunya istri saya panggil saya. Dia berkata, Steve, kamu menikahi anak saya, bakalnya bikin susah keluarga enggak? Waduh. Saya katakan saya hamba Tuhan, saya berserah sama Tuhan. Saya yakin saya enggak akan bikin adik Anda sengsara. Saya nggak akan bikin susah keluarga. Dengan iman saya katakan. Dia manggut-manggut. Yang benar Bapak Ibu. Ya. Istri saya merasakan jadi istrinya gembala. Ke Israel saja 4 kali. Kami ke Eropa Timur, ke Eropa Barat, ke Turki, ke Korea, ke Jepang, Australia, New Zealand, ke Thailand, Vietnam, bahkan 29 atau 31 negara kami injakkan kaki kami, belum di Indonesia. Dan saya nggak pernah bikin susah keluarga, karena saya percaya rancangan Tuhan yang baik. Yang kedua, paman dari istri saya, dari mama mertua, dia panggil saya, Steve, kamu nggak mau bekerja? Karena kalau jadi pendeta itu hidup dari angpau, katanya. Ya memang kami nggak lepas dari angpau. Kami hidup di atas iman, nggak punya gaji tetap tiap-tiap bulan. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kami hidup dari angpau, saya bisa nyekolahkan 3 anak saya. Christine, dia sarjana ekonomi. David, Magister of Arts. Johan, arsitek insinyur. Semua karena rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling. Dengan bersyukur kita sanggup mengalahkan kekhawatiran dalam hidup kita. Masa sih bersyukur bisa mengalahkan kekhawatiran dalam hidup kita? Yuk kita baca Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Bisa dibaca, ayo kita baca. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Yang pertama, dengan bersyukur kita mendeklarasikan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dalam keadaan apapun juga. Yang kedua, dengan bersyukur kita rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan bangkrut, bukan rancangan gagal, tapi rancangan damai sejahtera. Dan yang ketiga, dengan bersyukur kita sanggup mengalahkan kekhawatiran. Saat kita bersyukur, sebenarnya kita sedang mengatasi akan lenyap ketika kita membawa setiap pergumulan dan kebutuhan kita dalam doa yang dilandasi bersyukur. Dengan bersyukur, kita bisa menyerahkan segala pergumulan kita, segala kekhawatiran kita, segala masalah kita dalam doa dan pengucapan syukur.
Paulus kita kenal semenjak dia menjadi pekabar Injil, hidupnya penuh dengan penderitaan. Dibanding dia sebelum dia bertobat, dia adalah ketua mahkamah atau disebut Sanhedrin. Dia hidup glamor. Dia bisa mempergunakan gajinya untuk pergi kemanapun juga, menganiaya orang Kristen. Tetapi setelah dia bertobat, dia hidup dalam penderitaan. Untuk makan dia harus menjual tenda, membuat tenda. Dia harus keluar masuk penjara karena nama Kristus. Namun apakah dia khawatir? Bahkan dalam suratnya untuk jemaat di Filipi, dia berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Paulus nggak khawatir hidup di penjara. Paulus nggak khawatir dirajam batu. Paulus tidak khawatir diadili, disiksa. Itu sebabnya Paulus dalam suratnya untuk jemaat di Filipi, janganlah hendaknya kamu khawatir. Sebab dengan kita bersyukur, kebutuhan kita dapat teratasi dalam hal melandasi syukur. Rasa syukur kita juga menjadi ungkapan iman kepada Tuhan Yesus yang sanggup memelihara. Saya nggak punya modal untuk menjadi gembala di tempat ini. Saya nggak punya modal untuk menikahi, apalagi kami asimilasi. Saya suku Jawa, istri saya orang Chinese. Mungkin asimilasi yang pertama di Arjoinangun. Mertua saya mendapat sinis dari orang-orang Tionghoa. Kamu kok punya mantu orang Jawa? Ya. Tapi mertua saya yakin saya bisa mencukupi segala kebutuhan istri saya. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus, dengan modal iman saya mengambil penggembalaan di tempat ini. Dengan dilantiknya saya 1 April tahun 73. Dengan iman saya menikah. Dengan iman saya punya 3 anak. Dengan modal iman saya melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dengan modal iman saya lakukan doa tiap-tiap pagi di tempat ini. Dengan iman saya suka besuk. Dengan iman saya mendidik jemaat untuk hidup takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan menjadi kunci keberhasilan dalam rumah tangga, keberhasilan dalam usaha, keberhasilan dalam hidup. Imanlah, kepercayaanlah yang sanggup mengalahkan khawatir hidup kita. Akibat berikutnya yang akan kita dapatkan saat kita berdoa dengan syukur adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hidup kita. Dan selama ini kita mempergunakan akal kita untuk berdagang, berjualan. Dan selama ini kita mempergunakan akal untuk melayani Tuhan. Stop. Karena akal dari Tuhanlah yang memampukan kita untuk berhasil dalam berkeluarga, dalam bekerja, dalam berdagang, dalam studi, dan dalam pelayanan. Kesimpulan dari khotbah saya, inilah pentingnya kita bersyukur. Kita bisa mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Kita percaya rancangan Tuhan Yesus adalah yang terbaik. Dan dengan bersyukur kita sanggup menghilangkan khawatir dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus